Selamat siang, yang terhormat Prof. Guru besar, guru-guru saya, senior, teman sejawat neurologis, dan dokter umum yang mengikuti workshop neurotrauma. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia Jack News 8, Neurologi FKUI RSCM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta pada kegiatan workshop kali ini. Pada siang hari ini, saya diberikan tugas untuk sedikit sharing mengenai virtual reality sebagai terapi disfungsi otak. Mungkin bagi teman sejawat sekalian, ada berapa yang belum begitu familiar dengan istilah virtual reality. Sebenarnya virtual reality sudah sering kita gunakan. Salah satu contohnya apabila kita ingin mengurus SIM atau ingin memperpanjang SIM, kita harus mengurus ke kantor polisi dengan menggunakan simulator untuk test driving. Salah satu test driving itu adalah sebagai contoh dari virtual reality tipe yang non-imersif. Pada awalnya memang virtual reality hanya dipakai sebagai gaming saja, untuk permainan saja, tetapi pada kemajuan teknologi, pada era revolusi industri tahap keempat ini, virtual reality sudah dipakai sebagai terapan-terapan di bidang lain, salah satunya di bidang pendidikan, sebagai simulator, olahraga, militer, dan di bidang marketing juga. Salah satu yang bisa diterapkan adalah di bidang medis. Pada bidang medis ini yang akan kita bahas adalah bagaimana terapan virtual reality di bidang neurologi. Kita juga akan membahas apa itu virtual reality, kemudian penyakit-penyakit apa saja yang kita bisa bantu dengan menggunakan virtual reality, efek virtual reality, dan peluang-peluang yang harus kita mulai pikirkan untuk memajukan peluang virtual reality di bidang neurologi khususnya. Pada bulan September 2019, Perdosi telah mengadakan Kongres Nasional di Surabaya dengan tema Tantangan Neurologi ke Depan untuk menghadapi revolusi industri tahap keempat. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah Neurologi 4.0, yaitu adalah dengan penggunaan teknologi digital di bidang neurologi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau kita lihat cakupan neurologi 4.0 ada 4, yaitu artificial intelligence atau AI, kemudian telemedicine neurology, ketiga virtual reality neurology, dan keempat adalah Internet of Things neurology. Pada artificial intelligence, titik tolaknya adalah big data. Jadi kita mengumpulkan data begitu banyak dan kita memakai mesin sehingga mesin itu dapat mempelajari data-data tersebut sehingga mendapat output yang lebih baik untuk menata laksanaan kesehatan. Salah satu yang bisa kita pakai di bidang neurologi dengan pada pasien-pasien stroke. Akhirnya kita bisa mengumpulkan data-data, misalnya demografi dan lain-lain, kita bisa mendeteksi seorang terkena stroke misalnya 5 atau 10 tahun ke depan berapa persen. Yang kedua adalah telemedicine neurology. Pada era pandemi COVID-19, telemedicine neurology sudah mulai kita terapkan, yaitu dengan Perdosi mengeluarkan panduan praktek daring, yaitu dengan penggunaan informasi teknologi untuk pelayanan kesehatan jarak jauh di bidang neurologi, baik telemedicine, telekonsultasi, dan lain-lain. Yang tiga adalah Internet of Things di bidang neurologi. Adalah penggunaan internet sebagai modalitas, salah satunya dengan menggunakan sensor tertentu atau menggunakan smartwatch tertentu, kita bisa membantu pasien-pasien. Contohnya adalah pada penyakit Parkinson. Dengan menggunakan sensor tertentu yang dipasang di alat tubuh pasien-pasien Parkinson, kita bisa mendeteksi pasien tersebut mengalami gangguan gait atau gangguan gerak atau tidak. Yang keempat adalah virtual reality neurology yang akan kita bahas nanti. Sebagai titik awal, apa itu virtual reality? Kalau kita lihat, virtual reality adalah suatu teknologi yang membuat penggunanya dapat berinteraksi dengan lingkungan buatan yang disimulasikan di komputer sehingga penggunanya merasa benar-benar berada dalam lingkungan tersebut.
Tipe-tipenya kita bagi menjadi 3, yaitu immersive VR, immersive virtual reality dengan menggunakan HMD dengan alat khusus yang namanya adalah head mounted display yang dipasang di depan mata kita. Kita bisa mensimulasikan gambaran atau lingkungan yang benar-benar kita buat kontennya di komputer sehingga user atau pengguna bisa merasakan benar-benar berada dalam lingkungan yang kita ciptakan. Yang kedua adalah yang sederhana dengan non-immersive VR, misalnya dengan penggunaan desktop tertentu pada penggunaan gaming. Yang ketiga contohnya adalah semi-immersive VR CAV, yaitu sering dipakai pada simulator. Contohnya pada pilot atau pada simulator test driving yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi keuntungan-keuntungan dari virtual reality adalah bisa menciptakan dunia virtual yang kita inginkan dengan simulasi komputer. Kedua adalah imersif. Jadi pengguna atau user merasa benar-benar berada dalam lingkungan yang kita ciptakan. Dan pengguna juga merasakan adanya sensory feedback yang kita berikan melalui efek dari visual, penglihatan, audio, pendengaran, dan sentuhan. Salah satu sentuhan kita bisa menggunakan glove tertentu sehingga user bisa merasakan benar-benar berada dalam lingkungan yang kita ciptakan. Yang keempat adalah biasanya pengguna dapat berinteraksi langsung dan lebih interaktif dibandingkan dengan modalitas yang lain. Bagaimana terapannya di bidang virtual reality neurology? Neurology salah satu bidang kajian ilmu sudah banyak menggunakan di luar, sudah banyak menggunakan virtual reality neurology pada kajian-kajiannya, yaitu satu adalah untuk terapi disfungsi otak pada pasien-pasien dengan trauma kepala, stroke, dan penyakit-penyakit neurodegeneratif. Kedua, pada nyeri, yaitu sebagai pain distraksi nyeri, dan kedua adalah nyeri kronik, bisa dibantu pada pasien-pasien dengan menggunakan virtual reality yang bisa kita ciptakan. Yang tiga adalah pada pasien-pasien dengan demensia, contohnya kita bisa mendeteksi mild cognitive impairment, meningkatkan kemampuan kognitif. Pada pasien-pasien vertigo, terutama visual vertigo, bisa kita latih keseimbangan pasien-pasien tersebut dengan menciptakan suatu konten untuk keseimbangan dengan menggunakan virtual reality. Jadi kajian di bidang VR neurologi sebenarnya adalah untuk menstimulasi otak, habituasinya, dan keunggulan salah satu lainnya adalah repetitif, bisa kita ulang-ulang, dan kemudian imersif, interaktif dengan menggunakan sensory feedback yang kita inginkan. Di bidang neuropediatri, pasien-pasien dengan ADHD dengan cerebral palsy sudah mulai juga menggunakan VR, virtual reality, dengan menggunakan head-mounted display pada pasien-pasiennya. Bagaimana kajiannya di bidang neuropsikiatri pada pasien-pasien dengan PTSD, post-traumatic stress disorder, fobia juga sudah mulai digunakan. Bagaimana dengan terapi atau terapan neuroscience yang bisa digunakan juga untuk neuromarketing, neurofeedback, jadi menggabungkan antara EEG, eye tracking yang ada di mata, ekspresi wajah, denyut jantung menggunakan AI atau artificial intelligence. Untuk simulasi pada pasien-pasien sebelum dilakukan operasi otak, misalnya kita bisa melakukan simulasi dengan menggunakan virtual reality neurology. Jadi kalau kita cari di sumbernya PubMed dengan keyword virtual reality dan neurology untuk 5 tahun saja, misalnya dari Januari 2014 sampai April 2019, kita lihat ternyata begitu banyak penelitian-penelitian yang sudah mulai dipublish. Pasien-pasien yang bisa kita lakukan misalnya dengan spinal cord injury, pasien-pasien stroke atau cerebrovascular disease, Parkinson, multiple sclerosis, dan brain injury. Kalau kita lihat, VR juga sudah mulai dikombinasikan dengan modalitas yang lain, salah satunya dengan robotik. Sudah ada penelitian pilot study yang menggunakan VR dengan myoelectric limb orthosis dengan robotik. Tujuannya adalah apabila kita lihat di sini, otak sebagai pusat kendali sensorik dan motorik,
dan menggunakan atau traktus yang dipakai adalah kortikospinal ke otot, misalnya kita bisa ukur melalui EMG otot-otot tersebut. Kemudian apabila terjadi kelemahan, kita bisa bantu dengan robotik dengan gerakan-gerakan tertentu, dan kita latih gerakan-gerakan tertentu, disimulasikan dengan training, dan kemudian kita lihat training tersebut menggunakan VR contohnya, dia akan memberikan suatu efek yang baik karena menimbulkan suatu augmented feedback dan bisa mengaktifasi dari mirror neuron system, dan bagi pasien atau user ini merupakan suatu modalitas yang menguntungkan karena bisa memotivasi pengalaman pasien tersebut sehingga bisa kita ulang-ulang dan pasien tidak merasa seperti rehabilitasi biasa, yaitu pasien bisa lebih termotivasi untuk lebih baik lagi untuk gerakan-gerakan motoriknya. Bagaimana terapannya di bidang traumatic brain injury? Pada periode 1 mungkin kita lihat dari tahun 96 sampai 2005, nanti penggunaannya akan terus semakin diperbaiki. Penelitian-penelitiannya terutama adalah bagaimana menjembatani antara basic dan basic apply research dengan development-nya. Sehingga antara dokter atau klinisi yang menggunakan VR ini bisa saling berkoordinasi dengan development pembuatan konten dari VR-nya. Periode kedua, penelitian semakin banyak dari tahun 2006 sampai tahun 2014, rehabilitasinya itu lebih fokus kepada literatur review, begitu banyak produk-produk yang sudah mulai dihasilkan, mulai dari virtual classroom, virtual office, dan lain-lain. Dan pada periode ketiga, tahun 2015 sampai tahun 2018, penggunaan VR ini sudah lebih banyak dilakukan dengan melakukan menggabungkan atau membridging antara clinical dengan teknologi. Jadi VR semakin lama semakin banyak dimanfaatkan, terutama di berbagai kajian ilmu neurologi. Kalau kita lihat penyakit disfungsi otak dari tahun ke tahun menjadi peningkatan signifikan. Berapa penyakit otak dan sistem saraf ini merupakan masalah kesehatan yang besar karena memiliki implikasi sosial dan ekonomi di dunia. Kalau kita lihat dari data, 250 dari 100.000 penduduk di Amerika menderita trauma kepala. 1 dari 4 penduduk dunia menderita stroke. Pada penderita demensia, misalnya, 1% meningkat di atas usia 65 tahun, 30% pada usia 85. Bagaimana di Indonesia? Kita lihat 26 dari 100 kematian penduduk Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular, kanker, diabetes, kardiovaskular, dan stroke. Jadi penyakit-penyakit otak semakin meningkat juga karena kelainan-kelainan kognitif yang disebabkan oleh traumatic brain injury, stroke, kemudian tumor otak, dan demensia. Kalau kita lihat efek VR pada otak, ternyata menurut penelitian sudah banyak dilakukan, terutama berefek pada hipokampus untuk memori dan spasial, kemudian meningkatkan aktivitas-aktivitas otak yang kita inginkan, meningkatkan neuroplastisitas, dan meningkatkan mirror neuron system. Dari kajian-kajian ini, manfaat VR pada otak semakin banyak diteliti dan semakin banyak berefek baik pada otak. Kalau kita bandingkan antara terapi rehabilitasi disfungsi otak secara konvensional atau rehabilitasi biasa atau menggunakan VR, jadi banyak perbedaan. Yang konvensional misalnya, pasien harus terus-terusan datang ke rumah sakit atau klinik dengan menghabiskan banyak waktu, dan sehingga resources dan terapinya juga semakin besar. Akibatnya apa? Pada pasien-pasien tersebut mengalami suatu compliance yang buruk, sehingga sering drop out pada fisioterapi. Bagaimana penggunaan VR untuk terapi rehabilitasi disfungsi otak? Karena
bisa direpetitif, berulang-ulang, dan lebih ke tugas yang kita inginkan atau tertentu tes spesifik activities-nya kita bisa lakukan. Dan pengembangan di luar sudah mulai dilakukan apabila pasien bisa melakukannya sendiri di rumah, misalnya dengan telemedicine. Ini salah satu kajian yang sudah mulai dilakukan di luar, sehingga pasien bisa terus-menerus berlatih di rumah tanpa harus ke rumah sakit dan bisa diulang-ulang oleh pasien. Keuntungan lain dari virtual reality adalah untuk pengaktifasi dari mirror neuron system. Aktivasi dari sel-sel neuron tersebut, pasien jadi lebih termotivasi, terutama karena adanya brain reward atau motivasinya juga kemungkinan akan meningkat dengan penggunaan dari virtual reality, sehingga pasien tidak merasa bosan, karena merasa pasien lebih ikut serta interaktif di dalam virtual reality dan merasakan fisioterapi atau rehabilitasi itu sebagai game yang menyenangkan dan meningkatkan motivasinya. Kalau kita lihat via terapi disfungsi otak, sudah dilakukan penelitian-penelitiannya untuk aktivitas fungsional ekstremitas, contohnya untuk umpan balik sensori motor, mirror terapi, meningkatkan motivasi pasien dengan menggunakan inovasi yang terbaru. Untuk gait dan keseimbangan sudah dilakukan berdasarkan penelitian Virtas dengan melakukan selama 2 minggu gait dan fungsi berjalannya lebih baik. Pada pasien-pasien nyeri misalnya dengan menggunakan mirror visual feedback terapi dapat mengurangi nyeri yang ada. Kajian-kajian di bidang kognisi misalnya, domain-domain apa saja yang bisa kita perbaiki, yaitu dengan atensi, kognisi spasial, fungsi eksekutif, dan keterampilan visual spasial. Jadi stimulasinya dengan menggunakan sensorik feedback juga lebih multisensorik. Dan pasien sudah mulai dilatih untuk activity daily living-nya, membantu pasien dalam melakukan target ADL yang kita inginkan. Jadi pada VR ini sebenarnya yang kita lakukan, kita buat adalah kontennya. Jadi kontennya kita bisa buat untuk pasien sehingga pasien bisa melakukan activity daily living-nya jadi lebih baik. Khusus untuk VR terapi rehabilitasi kognitif, domain-domainnya kita bisa latih untuk atensi, memoris, eksekutif, dan spasial. Kita bisa melakukan tugas-tugas tertentu untuk kognitif, misalnya dengan virtual navigation tasking, kemudian pointing tasking, virtual memory tasking yang kita bisa lakukan. Ini adalah pasien yang kita lakukan simulasi dengan menggunakan VR untuk arah atau navigasinya. Jadi di screen yang kita buat, misalnya pasien ingin diarahkan ke arah tertentu misalnya, itu bisa kita buat kontennya. Atau dengan pointing tasking, dengan menunjuk nanti. Atau dengan virtual memory tasking, dengan melakukan suatu visual feedback untuk letak-letak yang kita inginkan. Virtual reality juga sudah terbukti pada pasien-pasien dengan demensia. Menurut penelitian tahun 2019, VR menimbulkan efek kreatif bagi penggunanya yang tidak kita dapatkan pada rehabilitasi yang konvensional. Sehingga efek terapeutiknya juga menghasilkan perbaikan yang baik untuk fungsi-fungsi memori misalnya. VR juga dapat meningkatkan mood dan apati dari pasien, itu yang penting. Sehingga pasien tidak merasa melakukan fisioterapi atau rehabilitasi biasa karena menimbulkan efek dari brain reward-nya. Ini adalah video, salah satu video yang kita bisa lihat penggunaan VR pada pasien-pasien misalnya untuk mendeteksi mild cognitive impairment. Jurnalnya juga sudah dipublish, kita lihat sudah lakukan random control trial, dan kita lihat pasien-pasien disimulasikan menggunakan VR dengan tugas-tugas tertentu, misalnya untuk atensi.
menggunakan atau mengumpulkan dari produk yang sudah ada di VR. Kita lihat ini adalah VR-nya adalah yang non-imersif. Dengan layar tertentu atau semi-imersif, kita bisa lihat di layar, dikumpulkan apa saja yang kita inginkan dengan memberikan instruksi pada pasien. Dan pasien juga bisa dilatih dengan kecepatan treadmill tertentu. Yang kedua, contohnya adalah selective attention. Shown in the upper right corner of the screen. Task difficulty is increased by manipulating the difficulty of the selection. In this relatively easy level, the participant selects products with a 15% sales sticker from among distractor products without a sales sticker. In this more difficult level, the participant selects products with a 12% sales sticker from among distractors, some with a 21% sales sticker. And finally, here, the participant selects products meeting one of two criteria, sales stickers above 25% and below 15% from among products with a wide variety of sales stickers. In the working memory training task, the participant is briefly shown a shopping list to memorize. Then, he or she walks down the aisle collecting the products and notifies the experimenter upon completing collection. Here is a shopping list with 6 products for the participant to memorize and collect. Following list presentation, the participant collects the products on the list from the shelf and notifies the experimenter once all products have been collected. In the covert rule deduction task, the participant must determine the rule dictating which products to collect by listening to the positive or negative auditory feedback triggered by collection of particular products. At first, the participant collects products in a trial and error fashion. Until he successfully deduces that the rule is to collect only dairy products. Unbeknownst to the participant, the rule changes, and the participant perseverates, continuing to collect products according to the previous rule, until he learns the new rule, collect only items on the left side. In the planning task, the participant is instructed to select products totaling exactly 100 Israeli shekels, according to certain criteria. He or she then walks down the aisle collecting the products and notifies the experimenter upon completing collection. First, the participant is shown a list of products with accompanying prices. Planning criteria, in addition to the 100 shekel limit, appear above the list. In this case, the participant must buy at least 1 dairy item, 3 total items, and may buy the same product twice. Once the participant finishes planning which products to buy, he collects them from the shelf and notifies the experimenter once all products have been collected. In this task, set on a virtual road, the participant is instructed to walk on the road while accumulating the highest score he can by using his hands to hit virtual balls bouncing in space. The participant's hands are represented on the screen by small yellow and blue circles. The targets are the red and green balls. Points accumulated appear in the middle of the screen on the left. Task difficulty is increased by manipulating such parameters as treadmill speed, and ball spin. Jadi kalau kita lihat kelebihan-kelebihan virtual reality karena bisa digunakan untuk brand plastisitas pada pasien dan mirror neuron system ini bisa kita latih sehingga pasien menjadi outputnya menjadi lebih baik karena motivasi juga diperbaiki pada pasien-pasien dengan menggunakan virtual reality. Kebetulan kami tergabung dalam Medisvar, yaitu kita ingin membuat suatu proyek tertentu untuk virtual reality. Salah satu proyek yang kami sebentar lagi luncurkan adalah Batara Corona Project untuk VR vaksin COVID bebas nyeri yang kami bentuk. Saya sebagai foundernya, Dr. Nanang dan Dr. Penggali.
kami bertiga mendirikan suatu Medisfar, ingin menghasilkan suatu produk-produk VR tertentu yang bisa membantu terapannya di bidang VR neurologi. Salah satu produk yang sedang kita akan kembangkan adalah pada pasien-pasien atau orang-orang yang ingin divaksin COVID-19 nanti. Apabila kita lihat pasien-pasien tersebut atau orang-orang tersebut mempunyai ketakutan pada jarum suntik atau trypanofobia, yang kedua tidak ingin merasakan nyeri, kita membuat satu konten tertentu dengan menggunakan head mounted display yang dipasang. Kita buat kontennya adalah supaya orang tersebut pada saat disuntik vaksin COVID-19 terdistraksi, jadi tidak mengalami nyeri sama sekali. Apabila teman-teman sejawat sekalian ingin mengembangkan suatu project VR, bisa menghubungi kami dan kita simulasikan konten-konten tersebut dan kita buat bersama-sama sehingga penelitian-penelitian VR di Indonesia, terutama di bidang neurologi, bisa semakin banyak. Jadi take home message yang ingin disampaikan adalah virtual reality dapat digunakan sebagai terapi disfungsi otak, membantu pada pasien-pasien neurologi. Merupakan satu peluang dan tantangan bagi dokter spesialis saraf di Indonesia, dibutuhkan kolaborasi yang untuk mendukung virtual reality neurologi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat buat kita semua.